Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan selamat bersekutu. Warta lisan Minggu 29 November 2020. Yang pertama pengkhotbah. GKI Wonosobo dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi. Sedangkan bakal jemaat dilayani oleh Penatua Lukas Sukiman dan Bapak Ari Antonius Nasrani. Kedua, Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo. Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo diadakan setiap hari Minggu. Melalui warta ini, pengurus Komisi Anak GKI Wonosobo mengajak segenap orang tua untuk mendukung putra-putrinya mengikuti sekolah minggu online secara aktif dan memberikan bimbingan manakala putra-putri Bapak Ibu menemui kesulitan. Yang ketiga, Christmas Carol Sekolah Minggu GKI Wonosobo diadakan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 22-23 Desember 2020. Kami memohon dengan sangat untuk segenap orang tua mengagendakan acara ini sebagai acara keluarga, sehingga anak-anak dapat mengikuti dan merasakan suasana Natal di masa pandemi COVID-19. Untuk terselenggaranya acara ini, kami mohon bantuan orang tua dapat mengambil amplop persembahan Natal Sekolah Minggu GKI Wonosobo melalui Saudari Dewi Sri Handayani atau Bapak Oriadi pada jam kerja. Terima kasih atas dukungan dan perhatian segenap orang tua. Yang keempat, peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi. Jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan syah yang masuk ke majelis jemaat, maka akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari Jumat 18 Desember 2020 pukul 8 pagi di GKI Wonosobo yang dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono antara Saudara Chan Christian Chandranata, putra Bapak Chan Harlin Chandranata dan Ibu Lindawati Sugeng, dengan Saudari Mira Setianingsih, putri almarhum Bapak M. Guntur dan Ibu Ani Setiani. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Terima kasih. Kelima, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo. Sebagai bagian dari masyarakat Wonosobo, marilah kita bersatu hati berdoa untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Khususnya proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020 dapat berjalan dengan baik. Seperti kita dengar dan ketahui bahwa kita akan memilih pemimpin 5 tahun ke depan untuk dapat membawa masyarakat Wonosobo lebih maju, sejahtera, rukun, dan ayam tentrem, serta kerta raharja. Ada 2 pilihan, yaitu Bapak Afif Nur Hidayat dan Bapak Muhammad Akbar, melawan kotak kosong. Untuk menentukan pilihan, mari kita memohon hikmat dari Tuhan, agar kita bisa memilih pemimpin yang bisa memimpin dengan baik. Keenam, pelayanan baptis dewasa dan sidi. Diberitahukan kepada anggota jemaat simpatisan bahwa pada kebaktian Natal tanggal 25 Desember 2020 yang akan diadakan 3 kali kebaktian, akan dilayankan sakramen baptis dewasa sidi kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan baptis dewasa atau sidi, dimohon untuk mendaftarkan diri kepada majelis jemaat dengan mengisi formulir yang sudah disediakan di meja dekat pintu masuk gereja. Ketujuh, renovasi pastori dan pembangunan konsistori Bacem Minongsari. Biaya renovasi pastori dan pembangunan konsistori Bacem Minongsari diperkirakan sejumlah Rp77.984.700. Dana swadaya warga dan penjualan kayu ngares sudah terkumpul Rp45.100.000 dan dana yang masih dibutuhkan sejumlah Rp32.884.700. Mohon dukungan anggota jemaat dan simpatisan. Warta selanjutnya dapat Bapak Ibu baca di lembar warta yang tersedia maupun dalam elektronik warta. Minggu ini kita memasuki masa Advent yang pertama. Dalam masa ini, gereja menantikan masa kedatangannya yang membebaskan umat manusia. Mari mengawali kebaktian hari ini dengan berdiri dan menyanyikan NKB 6 bait 1 dan 3
patut segenap yang ada. Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermulia. Malak mengiringi dia, putra Allah yang esa, cahaya dari cahaya murni, hadir dalam dunia. Kuasa iblis harus mundur, kegelapan pun kenyang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita memulai kebaktian ini dengan penghayatan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Advent pertama adalah awal dari tahun liturgi. Dalam masa Advent yang pertama ini kita menghayati kasih Allah yang membebaskan manusia dari dosa. Dalam keterbatasan kita menanti, dalam kesederhanaan kita berpengharapan. Seperti yang terdapat dalam Mazmur 80 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi demikian. Kiranya tanganmu melindungi orang-orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui setiap dosa kita. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami datang dengan merendahkan hati kami, merendahkan diri kami untuk mengakui setiap dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, apabila di dalam kehidupan kami sehari-hari kami belum menjadi seperti yang Engkau inginkan. Ampuni kami apabila seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, menyakiti hati sesama kami, ataupun membuat orang lain bersedih. Ampuni kami sebagai gereja Tuhan, apabila kami masih perlu untuk menyatakan kasih-Mu, mewujudkan keselamatan yang asalnya dari Engkau. Tolonglah kami di masa penantian ini, agar kami mampu memperbaiki diri kami dan menantikan Engkau di dalam kesunyian, kesederhanaan, bahkan keterbatasan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kini mari kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Allah.
Sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengakui bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Namun di dalam keterbatasan itu kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu tidak hanya kami dengar, tapi juga dapat kami lakukan, dapat kami nyatakan, dan kami ingat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 13 dimulai dari ayat 24. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya mendengarkan tapi juga menghidupinya. Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu. Wah, jangan kalah sama suara hujan. Justru kita harus semangat karena cuacanya lagi kayak gini. Sekali lagi lebih semangat. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, gitu dong. Hari ini kita memasuki masa Advent yang pertama. Tema kita adalah ketika pohon ara bertunas. Nah, sebenarnya apa itu masa Advent? Apa yang dimaksud dengan masa penantian itu? Nah, kita akan bersama-sama melihat tentang apa sih Advent itu? Kalau kita melihat, masa Advent sebenarnya adalah masa Adventus. Disebut sebagai masa Adventus atau masa penantian. Apa yang dinantikan yaitu adalah kedatangan Tuhan. Jadi sekarang kita sedang menantikan kalau
Tuhan itu tiba-tiba datang. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan itu akan datang. Nah, masa Advent ini adalah masa untuk menantikan kedatangannya siapa? Kedatangannya Tuhan. Lalu apalagi yang dimaksud dengan Advent? Masa persiapan Natal. Nah, ini yang perlu diketahui oleh kita sebagai gereja. Biasanya gereja-gereja itu sudah menyiapkan acara-acara Natal sedemikian rupa sebelum tanggal 24 dan 25. Biasanya setiap komisi, setiap bapel punya acara sendiri. Nah, ternyata ada kesalahan dalam praktik tersebut. Kesalahannya apa? Masa Advent itu adalah masa penantian. Seharusnya di dalam masa penantian, sikap kita adalah menantikan. Jangan dulu merayakan perayaan Natal sebelum tanggal 24 atau 25. Jangan mendahului kedatangan Tuhan itu sendiri. Jadi mulai tahun depan kita mulai biasakan. Dalam masa Advent kita benar-benar menantikan. Dalam masa Advent kita benar-benar mempersiapkan. Setelah tanggal 24 dan 25, di minggu pertama kedua setelah Natal atau di dalam minggu-minggu Epifania, barulah kita merayakan perayaannya. Itu yang lebih tepat. Kalau kita lihat dari liturgi, secara liturgis. Nah, coba kita ingat-ingat. Siapa tahu tahun depan kondisinya sudah berbeda dari sekarang. Kalau sekarang kita benar-benar ada di dalam penantian yang kita nggak tahu apa-apa. Di dalam kesederhanaan, di dalam keterbatasan. Nggak ada acara apa-apa. Jangan ada yang protes lagi. Kok gereja nggak ada acaranya sih? Mau Natalan kok sepi-sepi aja. Kondisinya lagi seperti ini. Justru di dalam kondisi seperti ini kita hayati. Oh iya ya, kita lagi menantikan. Nah, menantikan di dalam kesunyian. Justru di dalam masa seperti ini, di dalam kondisi seperti ini seharusnya kita dapat lebih menghayati masa penantian itu Bapak Ibu. Lalu apa lagi yang kita nantikan? Yang kita nantikan adalah tentang penggenapan dan pengharapan. Apa yang digenapkan yaitu nubuat-nubuat dari para nabi. Dan siapa sang pengharapan itu? Sang pengharapan itu adalah Yesus itu sendiri. Dan kita mulai memasuki awal tahun liturgi. Jadi kalau kemarin kita menjalani tahun liturgi tahun A, kalau sekarang kita mulai masuk ke tahun B. Dan pembacaan kita sebagian besar didominasi oleh Injil Markus. Nah, bacaan kita hari ini dari mana Bapak Ibu? Dari Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Apa itu isinya? Isinya tentang akhir zaman. Wah, Bapak Ibu kalau mendengar kata akhir zaman perasaannya gimana? Rasanya gimana Bapak Ibu? Kalau dengar, wah akhir zaman nih. Pasti kan rasanya deg-degan ya. Rasanya takut. Rasanya apa? Rasanya nggak bisa tidur. Mencekam sekali. Wah. Bahkan dulu sekitar tahun 2012 kan sempat ada isu setelah tahun 2012 tidak akan ada lagi tahun-tahun yang baru. Wah, sampai ada filmnya, film 2012. Semua orang bahkan di beberapa wilayah mengumpulkan bahan makanan untuk berjaga-jaga. Saking takutnya padahal setelah itu nggak ada apa-apa. Nah, ini adalah sebuah kesalahan di dalam pemaknaan tentang akhir zaman. Kalau yang selama ini kita pikirkan akhir zaman itu mencekam, menakutkan. Apalagi sekarang corona, ada COVID-19 ini orang-orang pasti berpikir, waduh ini udah akhir zaman. Waduh ada bencana ini, ada bencana itu. Ada orang-orang yang ngomong seperti itu dan menakut-nakuti orang-orang yang lain. Padahal itu salah. Akhir zaman itu bukan tentang kapan dan bagaimana. Bukan tentang kapan akhir zamannya atau bagaimana zaman ini akan berakhir. Yang dimaksud Yesus bukan seperti itu.
Yang sering terjadi adalah kita berspekulasi kan akhirnya. Akhirnya kita nebak-nebak, kita mengeluarkan teori yang namanya cocokologi. Mencocok-cocokkan segala sesuatunya. Di Alkitab tulisannya begini, ada bencana, ada penyakit, ada ini, ada itu. Akhirnya kita cocok-cocokin. Padahal itu konsep yang salah Bapak Ibu kalau kita berpikir seperti itu. Karena apa? Padahal semua itu sudah pernah terjadi dan akan terus terjadi. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang namanya bencana tetap ada enggak? Tetap ada. Yang namanya wabah penyakit tetap ada enggak? Setiap zaman pasti ada yang namanya wabah penyakit. Zaman kita ya mungkin pas zamannya COVID. Setiap zaman pasti ada, setiap waktu pasti akan ada hal-hal seperti itu. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah ketakutan. Jadi kita mendengar kata akhir zaman atau melihat bacaan tentang Yesus yang menyebutkan akhir zaman itu, akhirnya kita takut. Takut dan justru jadi mengurung diri. Ini adalah sesuatu yang salah. Lalu apa yang ingin disampaikan oleh Yesus sebenarnya? Yang ingin disampaikan oleh Yesus adalah tentang zaman baru. Nah, zaman baru itu bukan seperti film yang ada di layar televisi atau layar lebar yang pernah kita tonton ya. Ketika semuanya hancur terus pelan-pelan dibaruin lagi. Sebenarnya tidak seperti itu. Setiap Advent kita menghayati penantian menuju zaman baru itu sebenarnya Bapak Ibu. Nah, mulai sekarang jangan salah lagi. Jadi apa maknanya zaman baru? Zaman baru adalah ketika Yesus datang untuk membarui yang telah rusak akibat dosa. Jadi kalau kita lihat di dalam bacaan kita, segala kehancuran-kehancuran atau segala hal yang menakutkan, itu semua adalah akibat dari dosa. Itu semua adalah gambaran yang diberikan Yesus tentang kehidupan manusia yang telah rusak. Jadi sebenarnya kita harus menghayati bahwa sebelum ini kehidupan kita telah rusak. Sebelum ini kehidupan kita telah berantakan, gak karuan. Di masa Advent ini kita sedang menantikan nih. Yesus datang untuk membarui segala sesuatunya. Yesus datang untuk membawa kehidupan Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang coba kita maknai Advent ini sebagai masa-masa penantian, masa-masa perenungan yang tidak menakutkan, melainkan masa-masa yang penuh dengan sukacita. Harusnya kita bersukacita. Kenapa kita bersukacita? Yesus mau datang loh. Yesus mau memperbaiki segala yang telah rusak loh. Harusnya kita berbahagia. Itulah yang dinamakan masa penantian. Karena apa? Karena kehancuran sebenarnya dibuat oleh manusia sendiri. Betul gak Bapak Ibu? Kita lihat lingkungan kita sehari-hari. Kenapa sekarang udara semakin panas? Cuacanya juga semakin tidak menentu. Karena sebenarnya kan manusia sendiri. Kenapa banyak daerah mengalami yang namanya banjir? Manusia sendiri kan, buang sampah sembarangan, menghasilkan polusi sebanyak-banyak mungkin. Jadi yang menghancurkan siapa? Kita sendiri sebenarnya yang menghancurkan. Jadi kalau kita mau menantikan dengan sukacita, kita juga harus mulai mengubah kehidupan kita. Di dalam masa penantian itu kita harus mengubah kehidupan kita. Mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Mulai mencintai lingkungan, mulai membangun relasi dengan sesama, mulai memperbaiki relasi-relasi yang selama ini tidak baik, mulai memperbaiki diri. Ini yang disebut masa penantian. Coba bayangkan, Bapak Ibu kalau pengen kedatangan tamu yang sudah lama banget ditunggu atau tamu kehormatan, pastikan kita menyiapkan segala sesuatunya yang terbaik toh. Rumah yang tadinya berantakan langsung dibersihin, disapu, dipel, dilap semuanya pokoknya.
Makanan yang tadinya kita makannya sederhana, langsung kita bikin makanan yang luar biasa, enaknya. Segala sesuatu kita persiapkan dengan baik. Kita berbuat yang terbaik untuk yang akan datang. Seperti itulah harusnya kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Nah, lalu Yesus menyampaikan perumpamaan tentang pohon ara. Kalau Bapak Ibu lihat pohon ara itu daunnya lebar-lebar. Tapi ketika musim dingin, daunnya itu akan berguguran. Nah, ketika pohon ara ini mulai bertunas untuk menumbuhkan daun-daun yang baru, itu adalah tanda musim dingin akan berakhir. Jadi pada waktu itu musim dingin adalah musim yang mencekam atau menakutkan. Karena apa? Karena orang-orang tidak bisa melakukan hal-hal sesuai kebiasaannya. Orang-orang harus bekerja ekstra untuk mempersiapkan bahan-bahan makanan. Mempersiapkan persediaan-persediaan. Ketika akan masuk musim semi, nah orang-orang pasti akan senang. Karena sebentar lagi matahari akan mulai bersinar dan cuaca akan mulai semakin hangat. Dan orang-orang bisa berbuat segala sesuatu seperti mengumpulkan bahan makanan, bercocok tanam, dan lain-lain. Gambaran dari musim semi adalah awal mula dari kehidupan. Seperti pohon ara ini. Ketika musim dingin berakhir, mulai muncul kehidupan yang baru. Itu artinya apa? Akan ada pengharapan yang baru. Seperti itulah ketika Tuhan Yesus akan datang. Dulu sebelum Yesus turun ke dunia, sebelum Yesus lahir, manusia hidup dalam dosa dan relasinya terputus dengan Allah. Tapi setelah Yesus lahir, ada pengharapan-pengharapan yang baru. Itu dia kenapa orang-orang begitu menantikan kedatangan Yesus pada saat itu. Begitu memperhatikan tanda-tanda alam. Kapan Yesus akan lahir? Kapan Sang Juru Selamat itu akan dilahirkan? Itulah masa-masa penantian. Kedatangan Yesus adalah tanda dari kehidupan. Kedatangan Yesus adalah tanda dari pengharapan. Kedatangan Yesus adalah tanda dari pembaruan dan damai sejahtera. Jadi kembali lagi kita harus menantikan kedatangan itu dengan sukacita. Karena kehidupan kita akan diperbaiki, akan ada harapan-harapan yang baru. Jadi Bapak Ibu ketika membaca ayat ini jangan takut. Ketika ada Bapak Ibu mendengar ada orang yang menakut-nakuti sekarang akhir zaman, gak usah takut. Harusnya senang, puji Tuhan. Zaman ini udah mau lewat. Puji Tuhan COVID-nya udah mau lewat. Harusnya senang. Lalu menjelang ayat-ayat terakhir, Yesus bilang berjaga-jagalah. Berjaga-jaga supaya apa? Jangan tidur. Wah. Gimana kita mau berjaga-jaga sementara kebaktian aja merem? Waduh, bubar ini Bapak Ibu. Ini yang dimaksud Tuhan berjaga-jaga dalam arti apa? Bukan berarti setiap malam kita harus begadang tengah malam, jaga-jaga kapan Tuhan datang. Enggak. Yang dimaksud berjaga-jaga adalah di dalam masa penantian itu kita seharusnya menjalankan hidup seturut kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan Yesus datang, ketika masa itu tiba, ketika Tuhan datang, kita sudah siap. Kapanpun Tuhan memanggil kita, kapanpun tiba-tiba Tuhan datang, kita siap. Gak usah takut lagi, aduh Tuhan aku belum melakukan ini, aku belum melakukan itu. Aduh Tuhan aku masih punya utang ini, masih punya utang itu. Itulah yang dimaksud berjaga-jaga. Kita melakukan segala sesuatu yang baik sesuai dengan kehendaknya. Dan melalui seruan berjaga-jaga itu Tuhan mengingatkan kita untuk ikut berkarya di tengah dunia. Sebenarnya Tuhan mengajak kita, ayo sama-sama kita berkarya. Nah jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudah belum kita berpengharapan? Lalu sudah belum kita berjaga-jaga? Berjaga-jaga itu ingat, berjaga-jaga itu bukan hanya kita berdiam diri, lalu kita mengurung diri, lalu kita tidak melakukan apa-apa. Yang dimaksud berjaga-jaga adalah kita melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baik mungkin, dengan semaksimal mungkin.
Kita harus ikut berkarya. Supaya ketika Tuhan datang, Tuhan menanyakan sama kita apa yang sudah kamu lakukan. Kita akan menjawab, engkau tahu Tuhan apa yang sudah kami lakukan. Kita tidak takut lagi, kita tidak hidup di dalam ketakutan lagi. Lalu apa lagi yang harus kita maknai? Sudahkah kita memperbaiki kehidupan? Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, di dalam masa Advent ini, coba kita renungkan. Apa saja di dalam 1 tahun ini, atau di sepanjang kehidupan kita, yang masih perlu kita perbaiki. Sudah belum kita perbaiki? Jangan hanya di masa Advent saja. Ketika Tuhan datang, harusnya hidup kita sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, Martin Luther pernah memberikan sebuah ucapan. Even if I knew that tomorrow the world would go to pieces, I would still plant my apple tree. Artinya apa? Ketika meskipun aku tahu besok dunia akan berakhir, aku akan tetap menanam pohon apel itu hari ini. Artinya apa? Martin Luther mengingatkan kita, kapanpun Tuhan datang, kapanpun Tuhan hadir, kapanpun Tuhan mengakhiri semuanya ini, harusnya kita sudah siap dengan terus berkarya. Kapanpun Tuhan datang, kita harus terus berkarya untuk kebaikan dunia ini. Jadi Bapak Ibu, di dalam masa penantian ini, di dalam kesederhanaan dan keterbatasan, ini adalah waktu kita untuk merenung. Ketika Natal jangan berpikir hura-huranya aja, sukarianya aja, perayaan-perayaannya aja, tetapi justru masa Natal itu harus diisi dengan perenungan. Perenungan apakah kita sudah memperbaiki diri kita? Apakah kita sudah siap ketika Tuhan itu datang? Ketika Tuhan lahir itu adalah pertanda atau simbol kedatangan Tuhan ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk memperbaiki segala sesuatunya. Kira-kira kita sudah siap belum kalau nanti Tuhan datang? Kita sudah siap belum kalau suatu saat Tuhan panggil kita? Jadi daripada protes-protes, gak ada acara, gak ada perayaan ini, gak ada perayaan itu, mending merenung. Sudah belum memperbaiki hidup? Siap ya Bapak Ibu? Siap gak? Nah, biasanya kalau sudah akhir-akhir khotbah, ada apa? Ada PR. Yang kemarin udah dikumpulin belum? Wah, belum. Telat lagi PR-nya nih. Ada satu soal lagi. Apa makna Advent tahun ini bagi Bapak Ibu sekalian? Kira-kira maknanya apa? Kalau tahun-tahun sebelumnya kan mungkin maknanya kita merayakan sukaria, kita melakukan perayaan-perayaan, mewujudkannya dengan perayaan-perayaan. Tapi tahun ini kan kondisinya berbeda jauh dengan tahun lalu. Nah, kira-kira maknanya apa? Mungkin Bapak Ibu memaknai masa Advent tahun ini adalah masa penantian. Masa Advent tahun ini adalah masa di mana kita sadar akan keterbatasan kita. Masa Advent ini apapun maknanya bagi Bapak Ibu sekalian. Ingat ya PR-nya, kalau lupa buka lagi YouTube-nya. Masih ingat cara ngumpulinya? Bisa lewat WA, bisa kirim jawabannya ke kantor, langsung tulis. Kalau perlu setelah kebaktian langsung tulis, langsung kumpulkan Bu Dewi. Saya mau kumpulkan PR. Wah, kalau mau dirapel dari 3 minggu yang lalu boleh. Japri juga boleh. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh tulis di kolom komentar juga. Jangan diem-diem aja. Kalau diem-diem aja, saya jadi nggak tahu ini Bapak Ibu kebaktiannya beneran ikut kebaktian nggak ini. Wah, ayo sama-sama kita kerjakan PR-nya. Dijawab, jangan lupa dijawab PR-nya, dan jangan lupa menantikan bukan dengan ketakutan, tapi kita masuki masa penantian ini dengan sukacita dan dengan pengharapan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.
Marilah bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita mengingat kembali pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, dan menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kepada anak kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, Tuhan ampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembali datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu di dalam masa penantian ini, di dalam masa Advent ini. Tolong kami agar kami dapat menantikan dengan tetap berkarya, dengan tetap melakukan sesuatu. Tolong kami agar kami dapat memaknai masa penantian ini sebagai masa yang penuh dengan sukacita karena Engkau akan hadir untuk memperbaiki segala sesuatunya. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih terus berjuang menghadapi pandemi, begitu juga dengan isu-isu lainnya. Tuhan, kiranya Engkau berkati para pemimpin agar mereka dapat membuat satu keputusan yang bijaksana. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKI Wonosobo. Berkatilah gereja ini Tuhan, kiranya Engkau yang menegur kami, Engkau menyadarkan kami, Engkau juga yang menggerakkan kami untuk kami boleh ikut berkarya di dalam masa penantian ini, boleh ikut menunjukkan kehadiran-Mu, menunjukkan kasih-Mu bagi umat manusia dan bagi seluruh ciptaan. Kami berdoa untuk setiap Bajem, kiranya Engkau memberkati, terutama untuk Bajem Minongsari yang tengah membangun konsistori dan pastori. Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya dan Engkau yang memberkati proses pembangunannya. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang kami kasihi, yang kami kenal, yang saat ini tengah berada di dalam masa isolasi, kiranya Engkau boleh memberkati mereka, Engkau boleh mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan, memberikan mereka kekuatan, serta boleh memulihkan keadaan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang saat ini tengah dalam kondisi sakit, tidak dapat berbuat apa-apa. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di dalam kehidupan mereka. Saat ini kami juga berdoa untuk proses persiapan pernikahan dari Saudara Christian dan Saudari Mira. Kiranya Engkau memberkati proses itu Tuhan, biarlah mereka dapat mempersiapkan kehidupan rumah tangga seturut dengan kehendak-Mu, dan Engkau juga yang mempersiapkan mereka di dalam kehidupan rumah tangganya mendatang. Kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini tengah dalam pergumulan hidup, setiap keluarga yang tengah merindukan kerukunan dan cinta kasih antar sesama anggota keluarga. Kami merindukan setiap orang yang saat ini tengah merindukan pasangan hidup, maupun setiap pasangan yang tengah merindukan keturunan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di dalam setiap pergumulan itu, termasuk pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Engkau hadir untuk menuntun kami. Ajar kami untuk merendahkan diri kami dan hati kami, agar kami dapat mendengar tuntunan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menantikan kedatangan-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita telah bersama-sama mengumpulkan persembahan di dalam minggu ini, baik di dalam kotak persembahan yang merah ataupun yang biru yang ada di depan pintu masuk gereja, ataupun melalui transfer atau persembahan yang lain. Kita akan bersama-sama membawa persembahan kita di dalam doa. Sebelumnya persembahan kita pada pagi hari ini didasari dari firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab
mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa syukur. Bapa yang agung, Bapa yang sumber berkat bagi kami, di dalam ibadah pagi hari ini ya Bapa, kami bersama-sama mengungkapkan syukur atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami selama sepekan ini, berkat kesehatan, rezeki, materi dari pekerjaan kami ya Bapa. Sungguh kami berucap syukur saat ini ya Bapa. Ucapan syukur kami wujudkan di dalam persembahan yang telah kami kumpulkan ya Bapa melalui kotak persembahan ataupun melalui transfer. Bapa, kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini Engkau berkati, sehingga persembahan kami ini layak ya Bapa untuk sarana pelebaran kerajaan-Mu dan pelayanan di gereja-Mu, khususnya juga di Wonosobo. Inilah ya Bapa ungkapan syukur kami, terimalah kami membawa doa, ucapan syukur ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini telah selesai di tempat ini. Tapi ibadah kita yang sesungguhnya baru akan kita mulai ketika kita keluar dari tempat ini. Jangan lupa PR-nya dikerjakan, share jawabannya, bagikan jawabannya untuk kita sama-sama pelajari dan kita berbagi makna di dalam masa penantian ini. Jadi saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Kini mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sang sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Maranatha, 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 amin. Maranatha, 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 amin.